الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة من شهدها دخل الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini untuk menjalankan salat Idul Adha. Mudah-mudahan seluruh aktivitas dan ibadah kita dihitung oleh Allah sebagai tambahan nilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib mengajak kepada para hadirin sekalian, terutama diri kami pribadi, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwalah seseorang bisa hidup bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, pada pagi ini kita sangat berbahagia karena bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita tercinta. Namun sebagian di antara kita mungkin ada juga yang kurang bahagia, ada juga mungkin yang bersedih karena keluarga, karena orang yang dicinta mungkin tahun lalu masih bersama dengan kita, tapi tahun ini tak lagi bersama. Orang-orang yang kita cinta, yang bisa kita jabat tangannya, kita cium tangannya, kita minta doanya, pada hari ini mungkin tak ada lagi, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doalah yang bisa kita panjatkan kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, menempatkan mereka pada tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melaksanakan salat Idul Adha, atau biasa juga kita sebut dengan Idul Kurban. Idul Adha, hari raya penyembelihan kurban, penyembelihan binatang ternak. Idul Kurban, hari raya Al-Qurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Id artinya kembali, Id akan terulang. Id, baik Idul Adha, Idul Fitri akan terus berulang, tapi belum tentu kita bisa kembali bertemu,
belum tentu usia kita sampai pada tahun-tahun yang akan datang. Tapi semua itu akan berputar dan kembali. Dan kita juga manusia hamba Allah. Suatu saat nanti ketika waktunya sudah sampai, maka kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita harapkan saat nanti kita kembali kepada Allah, maka kondisi kita dalam keadaan kurban, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kembali kepada Allah bukan dalam keadaan maksiat, kita kembali kepada Allah bukan dalam keadaan melakukan perbuatan dosa, tapi sedang taqarruban ilallah Subhanahu wa ta'ala, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Maka ibadah kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan ibadah untuk berpoya-poya, bukan ibadah untuk menunjukkan kesombongan, bukan ibadah untuk menunjukkan bahawa saya yang paling hebat, tidak. Tapi ibadah kurban adalah taqarruban ilallah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban yang kita lakukan, semua itu tidak ada guna, tidak ada manfaat, tidak akan diterima oleh Allah kecuali di dalam hati kita penuh dengan keikhlasan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah binatang kurbanmu tak akan sampai kepada Allah kalau kamu berkurban karena kesombongan, kalau kamu berkurban karena keangkuhan, kalau kamu berkurban karena untuk dilihat orang lain, kalau kamu berkurban menunjukkan bahawa kamu yang paling hebat, semua itu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan dan ketakwaan kita di dalam hati kita masing-masing. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban ini merupakan proses sekaligus sejarah yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang nabi yang sangat sabar, yang penuh dengan ujian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Di satu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Beliau bermimpi bahawa ada perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Maka ketika sudah hari menjadi siang, Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan kalimat itu kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Aku melihat dalam mimpiku di waktu malam, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai anakku. Tanpa berpikir seorang anak langsung menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah yang taat kepada Allah, seorang anak yang taat kepada Allah, apapun perintah orang tuanya, walaupun itu menyangkut nyawanya sendiri, maka sami'na wa ata'na, kami akan dengar dan kami akan patuhi kalau itu memang benar-benar dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bukan perintah Allah, walaupun yang memerintahkan orang tua, kalau untuk maksiat kepada Allah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk kalau tujuannya untuk maksiat. Walaupun yang memerintahkan adalah orang tua kita sendiri,
Tapi kalau untuk maksiat, maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dengan bersusah payah lama menunggu kedatangan Ismail. Selama 86 tahun Nabi Ibrahim menunggu kedatangan Ismail. Setelah 86 tahun beliau menunggu kedatangan Ismail, barulah Ismail lahir. Tapi ketika usia Ismail beranjak remaja, berkisar umur 13 tahun, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Allah tidak meminta nyawa Ibrahim, Allah tidak meminta nyawa istri Ibrahim, Allah tidak meminta harta Ibrahim, Allah tidak meminta apapun selain Ismail. Kenapa Allah meminta Ismail? Karena Ismail adalah harta yang paling dicintai oleh Ibrahim alaihissalam. Allah tak meminta yang lain, tapi mana yang paling dicintai oleh Ibrahim, itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta benda walaupun banyak tak diminta oleh Allah, tapi Ismail, harta yang sangat luar biasa yang sudah ditunggu selama 86 tahun, itu pula yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa Allah meminta apa yang paling kita cintai. Maka siapapun yang mampu memberikan apa yang paling dia cintai, itulah orang yang akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, mungkin setiap hari kita bersedekah. Berbagi kepada orang lain, mungkin tiap hari kita bisa berbagi. Tapi memberikan yang paling kita cintai, memberikan yang paling kita hargai, itu sulit bagi manusia. Maka siapapun yang mampu memberikan apa yang paling dia cintai, itulah orang yang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Lan tanalul birrah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan bisa mendapatkan kebaikan yang sebenarnya sampai kamu memberikan apa-apa yang kamu cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim orang yang sangat taat kepada Allah. Apakah orang yang baik, orang yang taat masih diuji oleh Allah? Bukankah seharusnya yang diuji itu orang yang maksiat? Orang yang baik, orang yang dekat kepada Allah, semakin hebat ujiannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sayang Allah kepada seorang hamba, maka Allah pun semakin hebat memberikan ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah, padahal mereka belum mendapatkan ujian? Berani mengatakan bahwa saya orang baik, berani mengatakan bahwa saya beriman, berarti sudah berani untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin baik, semakin bertambah keimanan, maka semakin tinggi pula ujian yang akan Allah berikan. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kurban, siapapun yang punya kemampuan, maka lakukanlah ibadah kurban tersebut. Allah tidak meminta harta benda kita, Allah tidak meminta nyawa kita, tapi Allah hanya meminta untuk menyembelih seekor kambing. Karena saat Nabi Ibrahim disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah gantikan dengan seekor kibas atau seekor kambing yang menunjukkan bahwa inilah ibadah kurban yang paling kecil. Binatang yang bisa dikurbankan yang paling kecil adalah seekor kambing, maka tak boleh yang lain. Kalaupun kita punya ayam beberapa ekor, bahkan ratusan ekor, ribuan ekor, tapi tidak bisa untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Dan binatang kurban ini juga harus binatang na'am, yaitu binatang peliharaan yang berkaki 4.
kambing, sapi, kerbau ataupun unta. Inilah yang bisa untuk dijadikan sebagai ibadah kurban kita. Dan kemudian saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berikan yang terbaik. Ketika kita memberikan kepada Allah, berikan yang terbaik, maka Allah juga akan memberikan yang terbaik kepada kita. Melakukan ibadah kurban, apa hasil yang paling baik yang kita dapatkan, itulah buat untuk ibadah kurban. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Kalau yang kita berikan tak baik, hasil dari yang tak jelas, hasil dari yang haram, maka Allah pun tak akan menerima ibadah kurban kita tersebut. Jadi intinya Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah ibadah dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha dari Allah, bukan pujian dari manusia, dan berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. InsyaAllah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والعناية والهداية والتوفيق لنا يا الله يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءنا أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر